Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Smart Listener dan juga sahabat sonora di seluruh Indonesia, ada banyak banget peluang yang ada di sekitar kita. Seringkali kita juga kebingungan yang mana peluang yang paling pas dan yang paling cocok buat kita untuk dikembangkan begitu ya. Nah, daripada Anda bingung, mentok, dan kayaknya nggak punya teman untuk bisa berbagi dan bertukar pikiran, pagi hari ini, pagi yang dahsyat banget, Selasa 17 April 2018, Anda tengah bersama-sama dengan kami dalam Smart Business Talk bersama dengan Pak Tung. Yeay! Oh yes baby, haha yes. Dahsyat Jangan disentuh terlalu karena keras. tidak disentuh kurang greng, jadi sekarang saya sentuh jadi greng gitu ya. Sengaja nih sentuh-sentuh dulu biar pas ketemu yang mana pas toyong gitu ya. Okay. Begitu udah keras jangan disentuh lagi. Oke, dibiarkan keras gitu ya. Oke, very good. I'm ready. Maksudnya mic-nya. Oh yes. Yes, oke. Batiknya keren. Oh yes. Oh ya. Ada yang memberi atau ada yang menghadiahkan atau gimana? Iya, banyak hadiah gitu. Kita terima dengan. Ada lagi nggak satu lagi? Tapi buat yang perempuan lah. Oh, kalau perempuan harus buat. Kan yang gede semua nih. Oke. Yes. Smart Listener dan juga sahabat sonora di seluruh Indonesia, sambil Anda melewati perjalanan menuju tempat Anda beraktivitas, pagi hari ini kami ingin mengajak Anda untuk bersemangat dengan satu topik perbincangan, yaitu kita banyak banget bagaimana membaca peluang dan kemudian menangkapnya. Antara membaca sama menangkap memang agak bertolak belakang ya. Membaca dan kemudian menerjemahkannya barangkali ya. Jadi ngerti aja kagak bagaimana bisa menerjemahkan gitu ya. Kami pagi hari ini bisa menerjemahkan. Yes. Pagi hari ini kami sedang live melalui YouTube channel Smart FM ya, sehingga Anda bisa menyaksikan kami, dan kemudian Anda juga sedang live Instagram story ya, Insta story. @tungdesemwaringin.tdw. Oh yes baby. @tungdesemwaringin.tdw. Panjang kan? Iya, biar gampang dicari. Tung Desem Waringin ada, pokoknya sudah dengan nama ada, gitu Waringin ya. ada, TDW ada gitu ya. Tung Dewe juga ada gitu ya. Ini jadi yang gampang. official. Ya, yang lain supal, palsu. Oh yes, oke. Ini nggak fiktif ya? Ini asli, real gitu ini ya. asli ya, nggak fiksi ya. Bukan hoax gitu. Bukan ya. hoax. Oke, Yes. Pak Tung, kita undang dulu Smart Listener dan juga sahabat sonora bisa pergunakan line SMS dan juga WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Sementara nanti akan ada special bonus yang kita akan berikan ya. Bonusnya apa nanti kita akan bagikan gitu. Yang pasti perbincangan pagi hari ini akan seru banget, yaitu bagaimana membaca peluang dan kemudian menerjemahkannya atau menjadikannya sebagai, bukan cuma sebagai teori tapi menjadi real di dalam kehidupan kita gitu ya. Pak Tung, kalau sebelumnya kita kan banyak banget dapat SMS dan juga WhatsApp gitu. Pak Tung, ini ada pilihan ini, ada pilihan itu, saya bingung yang mana gitu kan. Berarti boleh dibilang peluang banyak dong di sekitar kita. Kalau gitu, kalau ada yang mengatakan ini zaman edan, nggak ada peluang, berarti itu salah dong. Goblok. Jangan langsung ngatain orang goblok. Ini kan gini, kadang kita menggunakan kata keras. Saya baru belajar ini, satu ilmu gitu ya. Menggunakan kata keras itu orang langsung insaf gitu ya. Kadang terlalu halus ya kurang seru gitu. Jadi juga ya. Sekali-sekali mau pakai Nah, ini kan langsung opo itu kaget. Jadi orang langsung get attention gitu. Jadi sebetulnya apa sih? Kenapa topik hari ini bagaimana membaca peluang dan menangkapnya? Saya merenung berhari-hari. Apa ya hal-hal spesifik yang membuat kita kaya itu apa sih? Betul, kalau yang paling spesifik nomor satu, kita dilahirkan dari orang tua yang kaya. Selesai, itu spesifik sekali gitu ya. Ya, udahlah nggak usah dibantah gitu. Yang kedua, kalau kita tidak dilahirkan dari orang tua kaya, punya kesempatan untuk kaya, yaitu menikah dengan orang yang kaya gitu ya. Kalau menikah dengan anaknya orang kaya, doanya kurang bagus. Cepat mati biar dapat warisan gitu ya. Emang gitu ya? Loh iya, tuh doanya kurang jos. Tapi kalau yang ketiga ini, kalau Anda misalnya memang betul-betul mau mulai sendiri gitu ya, boleh sih tiga-tiga itu ya keberuntungan Anda. Yaitu tiga hal yang membuat kita spesifik untuk membuat kita jadi kaya, yaitu satu adalah kemampuan kita serta kemauan kita. Itu nomor satu ya? Ya, nomor satu kan ada tiga ini yang untuk membuat Anda jadi kaya. Kemauan kita serta kemampuan kita untuk menjadi ahli melihat peluang. Nah ini makanya bagaimana membaca peluang kan perlu di ini. Nah terus kemudian yang kedua, jadi ahli menangkap peluang.
Yang ketiga, jadi ahli melipat gandakan peluang. Ini yang luar biasa. Nah, pertama kali peluang itu datang dari mana sih? Dengarkan baik-baik nih, gitu ya. Semua peluang datang karena kita mendapatkan pencerahan. Kalau kita dikasih di depan kita aja, kita belum tercerahkan. Oh, pos ini. Sometimes kita tidak anggap kita peluang karena otak kita. Nggak penting itu kita anggap. Mata yang melihat bisa sama, otak yang memberi arti berbeda. Betul. Cerita klasik yang seru gitu ya. Yang guru saya dulu pada waktu zaman dia jadi trainer di PLN, jadi apa? Satu hari dikontrak sama Triumph, tahu Triumph? Perusahaan sepeda motor besar. Perusahaan sepeda motor besar. Bukan sepeda motor ya, besar. Tapi ada yang itu. Ada yang betul Triumph sepeda motor. Oh iya, Bra. Bra. Ada yang bilang ini kan Pak, sambil tangannya megang di dada begitu ya. Ya salah satunya. Tunggu sebentar. Kenapa kalau ngomong Bra begini ya? Nah ya itu kan memberikan ekspresi yang tepat. Bra gitu ya. Oke, very good. Ini kalau di Instastory lebih seru itu, Bra gitu. Bra. Nah, terus dia jadi diundang konsultan jadi di Triumph sana begitu internasional di Papua. Ya di Papua. Ini cerita yang klasik, very good one. Perhatikan baik-baik gitu ya. Jadi ketika dia Triumph Internasional ini mengirim manajernya ke Papua Nugini. Begitu turun dia melihat wanita di Papua Nugini, dia langsung pergi ke hotel dan dia kirim telex. Waktu itu belum ada segala macam, pasti telex gitu ya. Ya, ini nggak ada kesempatan katanya gitu. Ya, no. People in Papua Nugini woman in Papua doesn't wear bra gitu ya. No opportunities. Ini like an Amazon. Hutan banget lah pokoknya udah. Iya. Tapi begitu dikirim konsultannya tadi beda lagi. Begitu datang konsultan marketing, begitu datang dia pelendang matanya melotot, langsung dia lari ke hotel, langsung dia kirim telex. Woman in Papua Nugini doesn't wear bra. So, titik. Fantastic opportunities. Wah, no. Ternyata beda ya. Terus langsung ditambah di belakangnya. I will teach how to. Saya akan ajarin caranya gimana, one by one. Makanya dia lama di sana, nggak pulang-pulang gitu ya, ngajarin pakai BH. Ya? Nah, mata yang melihat itu bisa sama, tapi otak memberi arti berbeda. Karena yang satu belum tercerahkan. Yang satunya sudah dapat stimulus. Yes, stimulus. Nah, pencerahan ini datang karena kita apa? Kalau Anda mau jadi ahli bagaimana membaca peluang, Anda mau meluangkan waktu, energi, uang, fokus, usaha. Untuk ngapain? Ya. Saya ulangi ya. Waktu, energi, uang, fokus, usaha. Untuk melihat, membaca, mendengar, bergaul, menganalisa. Menganalisa itu adalah berpikir dan bertanya. Kepada orang-orang dan jenis-jenis usaha di sekeliling kita, di daerah kita, di Indonesia dan di dunia yang sukses secara ekonomi. Jadi ketika Anda mau meluangkan waktu untuk melihat, membaca, mendengar, bergaul, menganalisa, berpikir dan bertanya kepada orang-orang, dan kemudian Anda melihat jenis-jenis usaha apa ya di sekeliling kita, di dunia ini yang sukses secara ekonomi, dan ketika Anda menemukan pola, Anda seringkali mendapatkan tadi pencerahan. Begitu Anda terus bagaimana Anda menangkap peluang tadi? Baik, sampai di situ dulu ya. Bagaimana menangkap? Udah semangat sekali loh gitu ya. Sabar sebentar, Pak Tung. Ini menarik karena ternyata perbedaan sudut pandang kita ini dipengaruhi oleh pencerahan. Jangan-jangan kalau yang ya selama ini merasa nggak ada peluang, merasa semuanya mentok, itu gara-gara belum tercerahkan. Bagaimana kemudian kita bisa tercerahkan? Salah satunya Anda mendengarkan Smart FM, Smart Business Talk di hari Selasa. Kami jeda sebentar, tetap bersama dengan kami. Anda boleh kirimkan pengalaman Anda, pertanyaan Anda, ataupun pertanyaan Anda. Jangan-jangan selama ini ada banyak peluang yang lewat di depan Anda mata nggak melihat gitu ya. Smart Listener tetap bersama dengan kami. Kami mengundang Anda bergabung di 0812 11 12 959, itu SMS dan juga WhatsApp kami. Kami jeda. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia, semangat ya. Pagi kalau udah diawali dengan lesu, nggak bersemangat, yakin deh sepanjang hari juga akan seperti itu halnya ya. Benar nggak sih? Marah-marah, bersungut-sungut di jalan gitu kan, paling banyak tuh di jalan kan. Hari ini lancar. Tell what you want to do gitu kan. Iya, setelah lancar. Tol disuruh ganjil genap, lancar langsung gitu. Lancar banget ya? Lancar, saya jam 6 pagi udah sampai di sini. Wah, saya nggak bisa jualan lagi di pinggir jalan tol ini.
Oh tadi nyambi toh, makanya tadi nyambi. Makanya agak mepet-mepet nyambi dulu. Nyambi dulu. Belum mengejar target itu ya. Perjuangan berangkat dari Sukabumi. Oh, wow. Kebayang kan gitu. Helikopter aja. Boleh pinjam ya? Boleh. Oke, smart listener dan juga Anda semua yang bergabung, Anda tengah live melalui @tungdesemwaringin titik TDW ya. Dan kemudian Anda juga sedang live melalui YouTube channel Smart FM. Nah, Anda bisa kirimkan pertanyaan dan juga komentar atau juga sharing deh gitu. Kira-kira Anda pernah melewatkan peluang apa? Di 0812 11 12 959. Tadi Patung sudah 3 hal spesifik yang membuat kita kaya. Sudah mengatakan ada 3 hal spesifik yang membuat kita bisa kaya. Kemampuan dan kemauan untuk ahli melihat peluang itu yang pertama. Terus kemudian juga yang kedua adalah ahli untuk menangkap peluang. Ahli menangkap, setelah melihat menangkap nih. Ya, yang ketiga ahli untuk melipat gandakan peluang. Nah, melipat gandakan peluang. Pak, jangankan yang melipat gandakan, yang melihat aja saya bingung. Yang mana ya gitu. Saking kebanyakan. Nah, kalau kebanyakan tuh sudah happy problem daripada aduh kok enggak ada peluang gitu ya. Gitu ya. Oke. Patung kita lanjut dulu deh soal tadi kisah inspiratif yang di Papua tadi itu. Mata yang melihat bisa sama, tetapi otak bisa memberi arti yang berbeda. Satu menganggap bahwa itu masalah, maka dia tidak terjun. Yang kedua menganggap itu peluang, maka dia terjunin. Semua tergantung bagaimana kita memberi arti. Bahwa sebetulnya kalau Anda bilang tidak ada peluang, apapun yang kita lihat sebetulnya itu sudah merupakan peluang bisnis dan menghasilkan uang bagi seseorang. Coba, apa yang Anda lihat? Apapun. Saat ini? Ya, apapun. Oke. Jangan lihat saya, kalau ngelihat saya sudah pasti menghasilkan uang untuk istri saya, gitu ya. Oke. Apa yang Anda lihat? Ada Vian. Vian menghasilkan uang untuk saya. Untuk dirinya sendiri juga. Anda lihat apa lagi? Kacamata saya. Menghasilkan peluang, itu sudah toko kacamata menghasilkan peluang. Saya melihat Jovan. Wah, itu menghasilkan uang juga. Untuk Smart FM. Bayangkan kalau nggak ada dia. Nah, iya itu Om Jovan. Hai itu. Perhatiin, apapun yang Anda lihat di kanan kiri Anda itu sebetulnya di dalam satu titik merupakan peluang bagi orang lain loh. Jika Anda bilang tidak ada peluang, omong kosong lah gitu. Jadi begitu banyaknya peluang. Nah, seringkali tidak kita anggap peluang karena kita tidak punya pencerahan. Tadi banyak yang tidak punya pengetahuannya, tidak punya permodalannya, tapi semua tadi nomor satunya karena tidak punya keberanian. Karena nggak punya keberanian ya. Atau bisa juga nggak sih Patung kalau misalkan banyak kan kita yang menganggap dan menyalahkan. Saya nggak bermaksud ingin membela pemerintah atau siapapun ya. Tapi maksudnya seringkali kita nih menyalahkan gitu loh. Wah nggak ada lapangan pekerjaan, nggak ada peluang bisnis diciptakan. Nanti saya ngomong goblok lagi dimarahin. Tapi kan emang gitu kenyataannya di lapangan juga banyak. Ini apa-apa serba mahal, apa-apa serba. Loh saya pikir-pikir ini kenapa selalu nunggu disuapin gitu sih. Peluang itu timbul ketika Anda bisa melihat something kan. Kalau ada yang mahal, berarti Anda kan bisa ada yang lebih murah dong. Always dong. Berarti itu cara melihat peluang. Yes. Lebih murah. Kalau Anda ada yang lebih susah, Anda bisa lebih cepat. Kemudian lebih bagus. Nah, 3 hal ini membuat Anda keren banget gitu. Jadi peluang everywhere ketika Anda bisa membuat lebih murah, lebih cepat, lebih bagus. Lebih mahal merupakan peluang nggak? Peluang. Karena ada orang-orang tertentu yang kepengen gengsi, jadi kita jualin yang mahal aja pasti dibeli. Kelasnya beda. Yes, why not? Iya, jadi betul. Perhatiin baik-baik gitu ya. Kemarin itu saya ngirim tuh, terus kemudian Pak Abdi itu TDW Bakti Bangsa. Dia akan ikut seminar-seminar. Kemarin yang untuk alumni UI, padahal dia bukan alumni UI, ngeyel aja datang gitu ya. Dan kemudian pembicaranya adalah Pak CT. Pak CT itu tapi nggak ngaku alumni UI kan? Enggak, ngaku terang-terangan alumni TDW katanya gitu ya. Train Popeye work trainernya Tung Desemwaringin ngeyel gitu. Api aja lewat kok, masa hambatan alumni enggak lewat gitu katanya. Iya betul. Nah, ketika pembicaranya Pak Khairul Tanjung, Pak Khairul Tanjung cerita, dulu itu dia anak singkong kerek gitu ya. Jadi sekolah aja susah, mau beli buku susah, mau fotokopi buku susah. Dosennya ngajarnya ketawa mereka. Males gitu ya. Jadi datang, ini ya diktatnya dah. Silakan di fotokopi sana. Jadi belajar sendiri. Mau fotokopi waktu itu 500 rupiah per lembar. Bukan, 500 rupiah semua gitu ya. Oh zaman iya? dulu, zaman Pak CT zaman muda, saya kan per lembar, kalau bolak-balik ya 750. Dulu 500 sudah satu buku, tapi dulu tuh dianggap mahal sekali. Oke. Nah, begitu mahalnya seperti itu, terus kemudian
mendadak dia memikirkan nanti, waduh mahal, kalau bagi saya kan berat. Nah kan dia sudah mahal atau berat, dia mulai cari. Nah ini ketika dia sendiri berat, dia nyari peluang yang supaya dia bisa dapatkan murah. Ternyata dia datang ke percetakan. Ini kalau dicetak aja berapa sih? Jadi tidak usah difotokopi. 225. Kalau difotokopi 500, kalau 200. Tapi kan jam ini. Tapi harus banyak, minimal sekian. Jadi peluang tuh. Nah, langsung peluang. Dia kumpulin teman-teman. Ini kalau fotokopi 500 tuh di sana kamu cari sendiri. Ya, lewat saya 300 dicita-citain. Siapa yang mau ikut saya? Kerutu. Langsung banyak. Mahasiswa, nasib mahasiswa belum dapat income suruh 300. Oke, untung 75. Ada margin 75. Enak atau naknan? Enak nan. Perhati, setiap masalah itu adalah peluang bagi orang lain. Even setiap masalah. Setiap kemahalan, masalah itu ada orang nyediain murah jadi peluang. Nah, terus kemudian kisah berlanjut. Waduh, ini kalau fotokopi di luar berat dan mahal, terus nyebrang jalan, terus kemudian dia ngomong ke dekannya, Pak Dekan, saya boleh nggak? Ini kan gini, terus nggak boleh. Nah, dia cari cara supaya boleh. Nah ini ada orang yang ketika bilang tidak boleh berhenti, nggak bisa, nggak boleh. Supaya boleh? Nah kemudian dia supaya boleh, dia dengan pertanyaan seperti itu, dia keluar cara untuk meyakinkan dekannya, Pak, ini loh Pak, fotokopi di luar sana itu bisa mahal. Kok kita bisa punya fotokopi di sini lebih murah, gini. Dan mereka nyebrang, kok tabrakan nanti meninggal dunia bagaimana? Bapak ikut dosa loh ini gitu loh. Dan satu lagi, kuliah kan jadi sering terlambat gara-gara nongkrongin di fotokopi, jadi malah main. Tapi kok di dalam di sini kan langsung, terus dapat langsung fotokopi di sini lebih cepat satu, kemudian lebih selamat, lebih murah. Terus kemudian kan dan lo tempatnya mau di mana? Ada Pak, di bawah tangga. Loh, jadi tidak space-nya ini kan kosong di bawah tangga. Di bawah tangga ini cuma butuh 1 meter doang Pak. Dia bilang, oke. Terus kemudian dia begitu dapat peluang, ini kan dapat peluang tuh. Oke, celaka, tidak punya mesin fotokopi tuh. Iya. Tidak punya keahlian fotokopi tuh. Iya. Tidak punya waktu untuk memfotokopi tuh. Iya betul. Kemudian dia cari fotokopi. Kalau saya kan ini loh, saya bisa nyetain begini. Kalau saya fotokopi kamu, tempat kamu banyak nih. Kan saya nih itu hobinya fotokopiin diktat tadi itu kan ya, sama ngoperin jadi bandar diktat. Nah, terus kemudian boleh nggak kalau kamu saya fotokopi tempat kamu banyak, harganya berapa? Untuk kamu ya wis lah, kalau yang di luar tuh Rp25, kalau kamu foto banyak orang kamu ya harus cari untung 17,5 deh. Wah, jauh banget. Rp17,5. Iya. Terus kemudian oke deh. Saya enggak nawar lagi 20 boleh enggak? Loh. Loh kok 20? Iya, nanti kita 20, terus kamu ngasih untung saya Rp2,5 per lembar. Jadi nanti kamu tak kasih tempat. Ini saya sudah punya hak untuk tempat di bawah tangga ini. Mendadak dapat fotokopi tempat, terus dia mempekerjakan orang lain, dia dapat passive income. Ya. Jadi tidur pun orang lain yang kerja, dia tanpa modal, setiap lembar dapat Rp2,5. Pinter atau pinter banget? Pinter banget. Dia bilang, waduh saya ini jadi mahasiswa top nih. Jadi begitu topnya, jadi akhirnya kepilih mahasiswa teladan. Ini dicari terus, kan dicari terus pasti dan dia kemana-mana temennya gerombol ngikutin dia. Kok bisa? Karena dia bilang, kan duitku banyak. Jadi aku nih mahasiswa anak singkong yang kaya raya. Jadi kemana-mana aku traktirin teman-temanku gitu ya. Jadi temennya ngumpul kayak baris gitu ya. Baik. Sampai hari ini kan luar biasa dia. Oke, Patung sebentar saya mau tajamkan sebelum kita jeda ya. Tadi Patung kan mengatakan, oke, ini kan karena otak kita mendapatkan stimulus. Jadi hati-hati kalau kita nggak pernah dapat pencerahan, nggak pernah dengar sesuatu yang baru, kita pasti mentok. Nggak pernah dengarkan Smart FM lagi. Mentok gitu lagu pasti. Terus ya repot gitu ya. Bener. Boleh nggak Anda lagu dangdut? Boleh sih, sekali waktu hujan. Saya juga seneng juga gitu ya. Tapi ya banyak yang dapat pencerahan seperti Smart FM gitu loh. Wah. Investasi layar ke atas dong. Iya, ya? Minimal waktu Anda curahkan. Tinggal ngeklik ke 95,9 itu kalau di Jakarta. Di daerah-daerah kota-kota lain kan banyak. Iya, streaming jadi smart juga gitu ada. loh. Nah, ini thank you ya untuk promosinya. Tolong nih diingetin ya untuk promo kita ya. Oke. Setiap masalah adalah peluang bagi orang lain. Kok bagi orang lain sih, Patung? Lah, sebetulnya bisa jadi untuk Anda, tapi kan bagi Anda anggap masalah, jadi nggak jadi peluang. Jadi kalau sudah Anda anggap peluang, sudah tidak jadi masalah untuk Anda gitu ya. Benar. Terserah Anda yang mau memberi arti. Woi, gitu ya. Ini jadi keren banget. Setiap masalah itu adalah peluang bagi orang lain. Ini catat. Ini keren banget. Mungkin bisa jadi quote. Kalau ada di antara Anda yang lagi mentok ngerasa banget ini masalah lagi bertubi-tubi, kalimatnya kita ganti yuk. Setiap masalah adalah peluang bagi orang lain. Atau nggak usah pakai orang lain. Setiap masalah adalah peluang untuk naik. Terserah Anda. Ya? Mau untuk Anda atau untuk orang lain. Baik, kita jeda dulu Patung ya untuk sesi berikutnya. Udah banyak banget pertanyaan yang masuk yang mau curhat tentang peluang-peluang yang pernah diketemukan gitu ya. Kami jeda dan Anda kami undang untuk bergabung. Boleh pergunakan line SMS dan juga WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Telepon kami 021 63434 17.
Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Wadingin. Smart Listener dan sahabat Sonora di seluruh Indonesia, saya ingin menyapa Anda terlebih dahulu yang ada di kota Pontianak. Ada salam dari Pontianak, Patung, ya. Oh yes, baby. Dari Pak Juliman Pontianak. Nanti saya akan bacakan pertanyaannya. Saya ingin menyapa Anda yang ada di Pontianak, Palangkaraya, Samarinda. Kemudian saya beralih ke Kota Padang, Aceh, Bangka, Belitung, Lampung, Kota Bali, ya. Kemudian saya juga beralih ke Bandung, Purwokerto, Solo, Semarang. Apa kabar Anda semuanya? Cirebon, apa kabar Anda yang ada di Kota Cirebon? Kemudian saya juga ingin menyapa Anda yang ada di Kota Malang. Semoga semuanya sedang semangat luar biasa pagi hari ini, ya. Saya pun ingin menyapa Anda yang ada di Kota Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, kemudian juga Palembang, Pekanbaru, Medan, Surabaya, Yogyakarta, dan juga Jakarta. Saya yakin di semua kota yang saya sebutkan tadi lagi banyak juga yang menghadapi masalah. Tapi tadi menarik apa yang disampaikan oleh Patung. Kalau masalah, pandang deh, itu adalah peluang untuk orang lain. Atau kalau nggak mau pakai orang lain, peluang buat diri sendiri. Atau kalau nggak mau pakai diri sendiri, peluang untuk naik kelas. Dah. Yes, gitu kan? Itu ilmu memberi arti. Itu ilmu memberi arti. Patung, sebelum nanti dibukain lagi gimana kemudian menajamkan pandangan kita, saya mau undang dulu kepada 50 orang yang pertama nih mendaftar pagi hari ini. Jadi yang nanya, yang semangat, yang benar-benar ingin hidupnya berubah, kita kasih kesempatan untuk ikutan seminar gratis, tiket seminar Financial Revolution selama 3 hari. Tapi ini berlaku untuk orang yang sungguh-sungguh loh, ya. Kadang-kadang udah daftar nggak datang, kan kasihan orang yang disiapin kursi kayak gitu. Itu kan tega bener kan. Makanya gitu. Sometimes saya senang sekali, lebih baik bayar lah, kalau ada untung kita berikan untuk sosial begitu. Tapi tidak apa-apa, kali ini Anda bisa dapat kita gratis, kasih free, ya. Jadi di kursi yang silver gitu ya. Kalau Anda mau upgrade silahkan bayar, boleh dapat CD, tapi sekarang ini kita kasih gratis. Baik, ini akan berlangsung seminarnya di tanggal 26 sampai dengan 28 April 2018. Seminarnya Patung loh, ya. Beda nih, ya. Lokasinya di Jakarta, Puri Indah Financial Tower. Sekali lagi di Jakarta, Puri Indah Financial Tower. Jadi kalau buat teman-teman di daerah, Smart Listener, sahabat Sonora yang dari daerah mau mendaftar, berarti konsekuensinya datang ke Jakarta, ya. Atau ke Surabaya, ya. Surabaya tanggal ada 27, 28, 29 Juli. Oke. Ya. Juli masih jauh. Ya, Anda silakan pilih Jakarta atau Surabaya boleh. Yang dekat aja dulu, ya. Yang terdekat ini tanggal 26 sampai dengan 28 April 2018. Dan untuk 50 pendaftar pertama sebelum jam 9 pagi, masih ada waktu setengah jam, ya. Buruan Anda ketik Smart FM spasi nama Anda. Ketik Smart FM spasi nama Anda, kirimnya ke 0811 929 979. Saya ulang ke 0811 929 979. Jangan salah, ya. Sekali lagi kirimnya ke 0811 929 979. Patung, kita ada penelpon yang bergabung bersama kita. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Pak Kadira, ya? Ya, betul, Pak. Oke, Pak Kadira di mana? Di Cirebon. Di Cirebon. Wah, baru salam dahsyat Pak Kadira. Tadi kita baru sapa, ya. Udah langsung ini. Silakan Pak Kadira. Yes. Salam dahsyat buat Pak. Salam dahsyat juga untuk silakan Pak Kadira. Pertanyaan atau apa komentarnya, atau Anda punya pengalaman atau sumbang saran duit juga kami terima. Oh, mau. Oh, iya. Boleh. Mangga. Iya. Ya, pertanyaan aja untuk lebih cermat membaca peluang, selain kita belajar dan memahami materi-materi baik dari Patung sendiri ataupun dari buku-buku itu, panduan apa lagi sekiranya yang lebih cermat untuk bagaimana bisa membaca peluang gitu, Patung, pertanyaannya, ya. Kalau buku juga boleh untuk tambahan, buku apa saja yang lebih mengena untuk bisa membaca peluang gitu. Itu saja, Patung. Oke. Terima kasih Pak Kadira. Oke, selamat pagi. Kalau Bapak mendengarkan Smart FM di Selasa pagi, ini kita bocorin, ya. Wah, di semua hari itu narasumbernya dahsyat semuanya. Dan itu setiap pagi, ya. Setiap pagi. Jam 7 sampai jam 8. Yes, terus kemudian oh yes baby, siang juga begitu, malam juga begitu. Jadi stay tune in di Smart FM gitu, ya. Sayang banget kalau nggak dimanfaatkan. Jakarta gitu, ya. Sayang sekali kalau nggak dimanfaatkan. Nah, itu adalah bagian dari semakin tercerahkan membaca peluang, ya, Patung. Oke, Patung mungkin bisa menanggapi Pak Kadira dulu. Salah satunya cara adalah Anda melihat di kanan kiri Anda siapa orang-orang yang kaya di sana. Cirebon. Menarik toh. Jadi di Cirebon ataupun bukan hanya di Cirebon. Di mana-mana. Dan hari ini tuh begitu banyaknya peluang, yang paling
paling penting itu kita mau meluangkan waktu, tenaga, pikiran, fokus kita, usaha kita. Jadi untuk mau bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih kaya dibanding kita, di sana Anda akan mendapatkan peluang yang selama ini Anda tidak tahu. Ketika saya bergaul dengan pada waktu itu Ketua REI bidang pertanahan gitu ya selama 3 kali, terus kemudian Ketua REI Jawa Timur, Royal Estate Indonesia. Begitu bergaul jalan, dia lihat di properti, begitu jalan aja dia bilang, ini ruko harganya berapa? Sekian. Ini tanahnya bro, sekian. Loh itu untungnya miliaran. Lakonnya apa? Kok bisa nemu duit itu caranya gimana begitu ya? Jadi caranya bagaimana kok bisa menemukan uang seperti itu, duit miliaran di pinggir jalan gemeletak, caranya gimana? Gini loh Pak Tung, kamu bangun itu berapa? Waktu itu 2 juta itu ya. Semeter 2 juta, kamu bangunan ini 3 lantai, harganya berapa? Tanah berapa? Ruko sana sebelah jual berapa? Ini, kamu misalnya 2 juta, ini kamu tanahnya cuma, kamu bangunlah 5 kali 15 berarti 75 meter, kali 3 225, kalau dibangun 2 juta 450 juta, 450 juta tanahnya kamu bilang tadi 400 juta, berarti modalnya kan cuma 850 juta, sebelah itu ruko katanya dijual 1 miliar 850, loh untungnya 1 miliar satu ruko, udah cari tanah kita bangun yuk. Pak pelan-pelan ngitungnya gimana ya, karena belum dapat pencerahan atau diajak ngomong itu tapi begitu kita dapat pencerahan, oh ternyata kalau dari satu urusan properti kita lihat kanan kirinya itu harganya berapa, kemudian harga modalnya berapa, ya kayak Pak Khairul Tanjung tadi mendapatkan pencerahan, oh kita bisa bangun lebih murah, jual lebih mahal, nah itulah jadi untung. Ya. Oke. Jadi itu peluang ada. Ya, peluang berarti sebenarnya ada di depan kita ya. Jadi bergaulah dengan orang-orang. Tadi selain saya baca Pak, selain begini, Anda boleh ikut seminar. Terus kemudian selain ikut seminar, Anda baca buku. Terus bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih kaya dibanding Anda. Jadi terus kemudian Anda kalau salahnya Pak Mohtari di zaman dulu itu ke luar negeri lah, lihat di sana gitu ya. Jadi apakah Pak Mohtariadi jenius? Absolutely jenius menurut saya begitu ya. Dan tapi apakah dia hanya ide murni dari dia? Enggak, dia seringkali dapat aha di luar negeri. Dia nonton, aduh, bank itu kok keren banget tuh di luar negeri ini. Kita bank dipagerin gitu, di sana enggak pakai pagar. Waktu dia menjadi pimpinan Panin langsung mendadak bank Panin tanpa pagar. Buka semuanya dibuka. Dahsyat tuh. Nah, terus kemudian dia ngelihat, nah ini mendapatkan pencerahan, dia merenung, rileks gitu ya. Pada waktu itu zaman SDSB. SDSB diundi, kenapa orang diundi antri begituan? Itu kan duit hilang. Nah kalau nabung dapat hadiah undian, terciptalah tahapan gitu ya terhadap pencerahan. Jadi mendadak peluang bisnisnya bisa melipat ganda karena dia mau mengamati kanan dan kiri, ada something yang, makanya kalau saya ada something yang rame, jualan apapun rame. Saya biasanya tertarik, kayak apa sih? Saya mau datang gitu ya. Lihat kayak apa? I just want to learn. Everything. Yang ramai meriah, I want to learn gitu ya. Baik, kita bisa lihat dari hal-hal yang seperti itu yang ada di sekitar kita. Saya coba beralih ke Instagram sebentar. Ada yang bertanya, pertanyaan dari Instagram ya. Ini dari kurang lebih hampir sama dari Mega Permata dan juga Pak Lek Bowo. Ini soal peluangnya udah ada Pak gitu ya. Tapi modalnya ono loh. Gitu. Terus kan? Atau kalau misalkan ada peluang tapi resikonya besar gitu. Ini kan kurang lebih begitu. Peluangnya ada tapi kemudian mempertimbangkan modal nggak ada yang lain-lain. Dan itu yang bawahnya lagi tuh yang nomor 3 Pak Edila itu apa? Peluangnya oke, tapi kita tidak berkompetensi di sana gitu ya. Bagaimana? Nggak pinter nih gitu. Nih jawabannya sederhana. Kalau peluang sukses risiko besar, Anda gunakan ilmu berpikir, yaitu salah satunya dengan bertanya. Nomor 1 tanya, risikonya bisa saya terima atau tidak? Risiko itu ada 2. Satu risiko bisnis, yang kedua risiko Anda. Semua bisnis itu ada risikonya masing-masing, tidak sama besarnya. Contohnya kalau saham dengan properti secara umum, saham lebih besar risikonya daripada properti. Kalau Anda bilang saham, tapi option, itu option lebih besar risikonya daripada Anda jual beli saham. Terus kemudian kalau saham sendiri, nah tentu saja pertanyaannya begini, risiko itu risiko bisnisnya. Berikutnya, bisa diterima atau tidak? Jadi Anda bisa terima nggak? Maksudnya dengan Anda setelah mengukur, jadi antara untung ruginya, besar kecil kemungkinan terjadinya, besar kecil efeknya, Anda setelah timbang, Anda sendiri mampu menerima nggak? Contohnya, Bill Gates usaha 10 miliar, dengan Anda usaha 10 miliar, belum tentu sama. Karena bagi Bill Gates, resiko 10 miliar itu walaupun usahanya apa nggak jelas, bagi Bill Gates, orang dia nyumbang aja puluhan miliar US dollar, ini 10 miliar rupiah, anak-anak buat dia. Kecil, saupil. Biar ekspresif gitu ya. Nah,
pertanyaannya sama. Nah, bagi Anda 10 miliar berisiko nggak? Oh, berisiko Pak. Saya tuh kalau 10 miliar itu modal rumah saya gadekan 2 miliar. Rumah mertua, rumah orang tua 2 miliar, 2 miliar. Jadi kurang punya 4 miliar. Punya semua family semua gitu. Digadekan semua ya bagi Anda berisiko. Tapi kalau Anda sudah nimbang itu, Anda bisa menerima, silahkan jalani. Yeah. Umur Anda misalnya, oh Pak saya masih muda, tenang, belum berhasil nanti saya ulangi lagi. Nah, ini. Jadi kemudian yang pertanyaan kedua, supaya Anda bisa menerima risiko ataupun mengecilkan risiko, pertanyaan yang kedua, bagaimana supaya risikonya kecil? Dulu saya mau mulai buka usaha, buka toko buku gitu ya. Saya merasa saya suka terhadap buku, saya merasa buku ini ada potensi, saya melihat yang rame. Loh, di Malang tuh kok rame banget. Saya kepengen punya toko buku. Pertanyaannya, supaya saya bisa toko bukunya rame begini, langsung aja kerja sama-sama yang punya. Iya, betul. Bagaimana risikonya kecil? Kerjasama ataupun mempekerjakan orang-orang yang sudah sukses di bidangnya. Oke, itu resiko akan semakin kecil. Jadi semakin kecil karena Anda sudah bekerja sama dengan orang yang ahli lah, yang udah ahli. Ya, okay. Pertanyaan, supaya orang yang ahli mau kerja sama dengan kita. Nah, dengan Anda tanya terus ini Anda berpikir dan ketemu jawabannya. Anda ikut seminar tadi yang gratis tadi saya ajarin, loh ternyata kenapa kok orang kaya tadi mau bekerja sama dengan kita. Kemudian belum ada modal, tenang. Anda tanya lagi supaya Anda otak berpikir, supaya tanpa modal, supaya saya dapat modal. Nah ternyata modal itu ada 12 cara begitu ya, 12 cara untuk mendapatkan permodalan. Contoh, satu Anda nabung sendiri, walaupun take a longer time, silahkan. Yang kedua Anda bisa utang IMF, istri mertua family. Baik. Yang ketiga bisa utang Bank Dunia. Sampai di situ, dunia teman-teman gitu. Iya, dunia teman-teman gitu ya. Oh ini masih ada lagi. Ya nanti kita bacakan. Ini padahal lagi semangat tuh nih. Oke, yes. Kami jeda dulu ya. Setelah ini kita akan sambung. Nanti Patung harus jelaskan lebih pendek-pendek lagi nih. Oh iya, supaya banyak yang tadi yang kalau tidak punya kompetensi di bidang peluang tersebut, bagaimana nangkep peluangnya. Baik. Ya. Kami jeda dulu untuk satu sesi yang terakhir. Smart Listener. Sudah terakhir? Iya, terakhir. Lu di baru mulai yuk. Perasaannya baru mulai ya? Baru Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kami jeda untuk satu sesi yang terakhir. Smart Business Talk. Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Listener dan sahabat Sonora di seluruh Indonesia, terima kasih buat Anda yang live melalui Instagram @tungdesemwaringin_tdw ya, atau Anda yang live melalui YouTube channel Smart FM. Selamat pagi, semangat baru untuk Anda semuanya. Dan pagi hari ini kami memberikan spesial ya, gratis tiket seminar Financial Revolution selama 3 hari dari tanggal 26 sampai dengan 28 April. Jadi ini hanya untuk orang-orang yang sangat serius banget. SMS di mana itu? Iya, kalau Anda hanya ingin SMS terus kemudian gak datang, sebaiknya sih jangan, karena ini kasihan kuota buat yang serius ya. Sudah full ini, sudah 1.000 lebih yang kita daftar. berikan kepada 50 orang yang daftar sebelum jam 9 pagi, masih ada waktu 15 menit lagi. Ketik Smart FM spasi nama, kirimnya ya, bukan ke nomor SMS di Smart FM, tapi Anda kirim ke 0811 929 979. Saya ulang. Ketik Smart FM spasi nama, kirimnya ke 0811 929 979, 0811 929 979. Berbeda ya. Sekali lagi saya sampaikan, dicatat ya, 0811 929 979. Patung, tadi ada yang bertanya kalau seandainya nggak bisa, belum punya modal gitu, bisa nggak sih punya usaha tanpa modal? Tadi Patung bisa. Sudah sampai ketiga nabung, hutang IMF, hutang Bank Dunia. Yang keempat hutang bank, hati-hati ya kalau hutang bank. Terus kemudian private investor, pada waktu Anda beli di awal menjadi private investor dengan membangun investornya juga ikut tambah kaya. Modal ventura, ya ini jadi ada banyak modal ventura. Terus gitu kemudian jual saham, Anda jual sahamnya dulu. Kemudian Anda bisa jual franchise. Yang ke-9 Anda baru jual konsepnya aja sudah dijual, idenya, gambarnya, bisnis model Anda dijual, Anda bisa get money kok. Ketika bisnis model Anda betul-betul meyakinkan orang lain, aman dan menguntungkan. Ke-10 Anda bisa partnership, jadi join dong dengan orang lain. Berikutnya yang ke-11 bisa hutang supplier. Jadi jual dulu baru bayar, itu yang terbaik, jadi tanpa modal. Yang ke-12 Anda bisa hutang pembeli, jadi ini pembeli dibayar di depan kan gitu ya. Jadi ini adalah 12 cara. Terus kemudian berikutnya, ini pertanyaan yang ketiga, peluangnya oke tapi tidak punya kompetensi tadi kan. Jawabannya sederhana, Anda tanya pada diri, supaya tanpa kompetensi, jurus nomor 1 adalah rela berbagi. Cari orang yang punya kompetensi tadi, kemudian bisa ngontrol. Tetap kontrol harus, tidak bisa dijar-jar no way gitu ya. Dibiarin saja tanpa kontrol orang yang berkompetensi tadi. Kemudian pertanyaan berikutnya, supaya bisa berkompetensi,
Anda kalau mau meluangkan waktu, tenaga, pikiran, fokus, usaha untuk belajar, akhirnya Anda berkompetensi juga. Anda belajar terus di bidang tersebut. Saya bilang, kalau Anda setiap hari belajar 2 jam terhadap sesuatu hal, dalam 2 tahun Anda jadi master di bidang tersebut. Dalam 5 tahun Anda jadi pakar di bidang tersebut. Di bidang tersebut ya. Secara nasional. Berarti kan karena 7 tahun Anda bisa jadi pakar internasional. Itu berarti karena mau kan? Ya mau niat meluangkan waktu, tenaga, pikiran, fokus dan usahanya dia. Oke, jadi ini saya mau kasih sama Jovan. Jadi kalau sehari belajar siaran 2 jam, Anda bisa loh master 7 tahun ya. 7 tahun jadi master dunia juga. Nggak mau katanya. Oke, ini kan personalnya karena nggak mau ya. Pak Tung, kita ke Pontianak ada Juliman. Pak Juliman di sana saya suka sekali dengan semua ilmu dari Pak Tung. Pertanyaannya, kapan mengadakan seminar di Pontianak lagi? Jadi ini tadi manusia ada yang hanya menunggu, tapi salah satu resep sukses adalah take lead. Jadi Anda lead, tidak menunggu orang lain. Jadi Anda take action. Seperti saya, kalau nunggu Anthony Robin datang ke Indonesia, tidak tahu kapan gitu ya. Tahu kapan ya. Saya buru sampai ke Hawaii, sampai ke San Diego, sampai ke, oh ya Pak Tung punya duit. Nah itu kan alasan pembenar. Saya pun tidak punya duit, utang nekat berangkat gitu ya. Oke Pak. Jadi cari seminar-seminar yang terbaik, bukan hanya di Pontianak, tapi di Jakarta, di Surabaya, di manapun, bahkan di Singapura, bahkan di luar negeri dimanapun. Ada yang waduh Pak Tung bahasa Inggris saya tidak lancar. Udah. Nekat. Lu saya tuh bahasa Inggris gak lancar nekat, tapi karena tidak mau rugi gitu ya. Jadi waduh. Maksimal catat tahun depan bahkan saya lebih gendeng lagi, keluar dari zona nyaman, ngelamar jadi translator. Gendeng toh? Gendeng. Nah itu kan terpaksa mau nggak mau paham. Mau nanti dimarahin orang ya, gitu kan harus belajar gitu kan. Iya belajar, dengerin kasetnya lagi. Saya juga mau keluar dari ilmunya nancep. Saya juga mau keluar dari zona nyaman. Ayo keluar. Saya mau keluar dari zona nyaman. Oke, very good gitu ya. Oke, gimana ada Erwin. Saya pernah melewatkan banyak peluang dalam hidup saya yang mungkin berujung pada banyak penyesalan, Pak Tung. Kapokmu kapan? Mohon pencerahan tips bagaimana mengatasi mental yang mungkin telah terpengaruh dengan hal ini. Nah, ini dia nih. Penyesalan ada 2. Oke. Satu adalah karena Anda melakukan sesuatu hal. Tapi biasanya dalam seumur hidup itu penyesalan yang tipe ini hanya 20%. 80% penyesalan karena kita tidak melakukan sesuatu hal. Nah, caranya bagaimana? Kita belajar. Termasuk waktu zaman dulu saya properti. Mau beli lewat. Aduh, kurang 10 menit lewat. Kurang berani lewat. Padahal saya ngitung menguntungkan. Nah, kemudian hari saya lihat begini. Oke, deal. Langsung tancap. Jadi dalam beberapa tahun terakhir ini kan jurusnya sederhana, kita bandingkan kanan kiri berapa, harga pasar berapa, NJOP berapa, dia sangat jauh di bawahnya, kurang dari 30%, embat. 12 miliar jual 9 miliar, sikat gitu ya. Jadi dulu ada beberapa ya ndak 9 pun masih nawar-nawar sampai begini, akhirnya lewat juga gitu ya. Jadi tentu saja kita dengan pengalaman gini, apapun yang terjadi di masa lalu, itu sebenarnya ditujukan untuk kita belajar. Baik. Kalau Anda painful itu bagus, tapi kalau Anda menderita not really good. Painful itu digunakan oleh Tuhan supaya kita bisa di kemudian hari menjadi lebih baik. Rasa sakit itu supaya kita bisa besok lebih baik, bisa menghindari yang sakit tadi supaya bisa nyaman. Tapi kalau penderitaan, Anda menyesalin terus sesuatu hal yang istilahnya mau tipoi, nyamuk mati digepui, sudah mati dinyet terus ya kan tidak ada gunanya. Itu kan yang membuat Anda salah program, jadi Anda tidak bahagia. Penyesalan itu boleh, tapi untuk pelajaran supaya kita besok menjadi lebih baik. Tapi kalau hanya untuk menyesal doang, supaya dibelas kasihain, supaya You die man. Oke. Ada Mierka di Malang. Salam dahsyat Pak Tung. Saya mau tanya, kalau kita punya banyak peluang, mana yang harus kita jalankan? Bersamaankah peluangnya kita jalankan atau gimana? Atau salah satunya aja? Oke. Kemudian ada Rianti di Sidoarjo. Kalau kita melihat peluang bisnis tapi nggak ada sangkut pautnya dengan bisnis yang sekarang, itu gimana? Kita jalani apa enggak gitu? Jadi ada orang tuh ngambil peluang begitu banyaknya di luar kemampuannya, dia mati gitu. Akhirnya bangkrut gitu ya. Kalau saya tuh begini, nomor 1 Anda punya satu sumber cash cow dulu, sapi perah yang menghasilkan Anda. Istilahnya primary source of income. Sumber income utamanya ada dulu, mantap, stabil. Dan primary source of income ini jangan diutek-utek dalam arti misalnya begini. Anda jagoan jualan bakso, kemudian Anda melihat ada, waduh pabrik kain kelihatannya menguntungkan, jualan baksonya digadekan, begitu usaha kainnya tidak jalan, baksonya ikut tutup. Ya. Ada toh? Ada. Pabrik kain top, kemudian masuk di properti, digadekan juga pabrik kainnya, propertinya gak jalan,
pabrikannya ikut. Okay. Jadi nomor 1 tuh selamatkan dulu primary source of income Anda. Sumber utama, income Anda utama. Tiang yang layar Anda pertama ini selamatkan dulu. If something happen tetap berlayar gitu ya. Nah kanan kirinya baru sambil jalan. Sambil jalan, ternyata sambil jalan bisa lebih gede. Nggak apa-apa. Jadi delegasikan. Delegasikan yang Anda tidak suka, sedemikian sehingga jalan tanpa Anda. Yang Anda suka Anda tekunin sambil produktif setiap hari gitu ya. Yeah. Jadi sekali lagi usaha Anda timbang, cari dulu primary source of income. Beda banget pun dengan income Anda pertama, oke diterima saja. Tong disewaringin, punya laundry, punya ini loh apa hubungannya? Ya enggak apa-apa. Iya nggak ada hubungannya juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yeah. Selama kalau bagi saya itu sumber income berikutnya itu kalau bisa namanya low involvement. Baik. Low labor. Yeah. High istilahnya high teknik gitu. Istilahnya high teknik, teknologi. High teknologi gitu ya. Kalau bisa low labor, low involvement, ini no modal gitu ya. Low modal gitu. Terus kemudian high profit. Terus cash flow jalan terus. Nah passive income itu yang seru ya. Patung kita sudah sampai di penghujung, kita harus pamit. Lo pamit? Pamit udah selesai. Lo baru semangat. Ini baru yang dibahas satu ini. Caranya menangkap peluang. Bukan? Bener kan kalau udah kita ngobrol nih saya dengan Pak Tung kayaknya memang waktu tuh selalu kurang. Nah pertanda kalau waktu selalu kurang kita produktif. Oh yes gitu ya. Kalau enggak kebanyakan kerjaan yang aneh-aneh gitu ya tadi enggak produktif juga. Untuk mengunci perbincangan kita di pagi hari ini sampai dengan apa yang tadi disampaikan oleh Patung. Mungkin peluang banyak tapi kemudian jeli dan keberaniannya kalau dikawinkan itu jadi gimana? Silahkan. Jadi Anda ketika benar-benar mau meluangkan waktu untuk melihat, membaca, mendengar, bergaul, menganalisa gitu ya dengan orang-orang yang sukses, jenis-jenis usaha di sekeliling kita, di daerah kita Indonesia ataupun di dunia yang memang betul sukses. Kemudian Anda harus mau dan mampu membandingkan untuk menyimpulkan memilih mana peluang yang terbaik, yaitu dengan risiko bisnisnya dan risiko Anda. Jadi risiko, ada risiko bisnis, ada risiko Anda. Risiko jadi semakin kecil kalau Anda tahu tekniknya, yaitu asymmetric risk. Caranya gimana asymmetric risk? Kalau Anda betul mempunyai kompetensi di sana, atau Anda kerjasama dengan orang yang sudah punya kompetensi di sana. Kemudian bahkan bukan modal Anda, tentu saja risikonya lebih kecil. Seperti tadi, Anda bisa jual dulu, baru Anda beli. Jadi Anda jadi makelar only, begitu ya. Nah tentu saja kemungkinan besar ini timbul karena kita mendapatkan pencerahan. Jadi saran saya, luangkan waktu terus untuk meningkatkan diri. Karena ada peribahasa begini, peribahasa Latong disewaringin begitu ya. Ruangan terbesar di alam semesta adalah ruangan untuk meningkatkan diri dan meningkatkan manfaat diri. Dan ketika Anda terus mau meningkatkan diri dan meningkatkan manfaat diri dengan tujuan seperti itu, pencerahan akan ada di mana-mana. Oke. Satu di antaranya yang paling mudah adalah dengarkanlah Smart FM. Senin sampai dengan Senin Minggu. Lagi? Ya, Senin sampai dengan Minggu semuanya berisi untuk bisa meningkatkan value. Jangan dangdutan terus. Jangan dangdutan terus. Sekali waktu boleh, tapi jangan itu terus gitu ya. Baik. Patung kita pamit, sukses untuk Patung ya. Kita ketemuan lagi 2 pekan dari sekarang ya. Saya Ola Nurlija. Tong Desembaringin. Salam dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Desemwaringin. Brought to you by Smart FM Network. Terima kasih untuk menyimak sajian MDW Pro Radio. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment.